Oke, next. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke am dan khos ya. Am dan khos dalam penafsiran Al-Quran. Ini adalah bab ketiga. Bab ketiga ya. Ini bab ketiga. Jadi bab kesatunya kemarin apa bab kesatunya? Bab kesatunya itu kemarin apa? Halo, jawab. Bab kesatunya apa? Open mic aja nggak apa. Bab kesatunya adalah bab tentang asbabun nuzul. Terus yang kedua kemarin tentang muhkam dan mutasyabih. Dan yang ketiga ini am dan khos. Insya Allah kita di semester ini belajar 5 bab saja. 5 bab saja. Jadi 3 bab kita selesaikan sebelum ujian tengah semester. Yang tidak tahu kapan itu ujian tengah semester. Oke. Terima kasih yang sudah datang. Kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa sebelum belajar. Silakan baca doa masing-masing sebelum belajar. Nawaitu ta'alluma At-ta'lim. udah ya. Baca masing-masing aja ya. Udah tadi ya, baca masing-masing ya. Rabbi zidni ilma, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kita masuk ke am dan khos, pendahuluannya. Jadi segala hukum itu di dunia ini ada sasarannya. Misalkan contohnya seperti di kobong. Di kobong itu kan ada aturan. Ada aturan yang khusus untuk kobong itu sendiri. Ada aturan yang memang umum untuk seluruhnya. Ada yang untuk kobong juga, ada yang untuk seluruh santri Al-Falah. Misalkan seperti ini. Santri Al-Falah semuanya perpulangan tanggal 15 Februari misalkan ya. Misalkan. Kembali ke sini tanggal 15 Februari misalkan. Berarti semua santri Al-Falah itu yang menjadi sasarannya harus datang ke pesantren paling lambat tanggal 15 Februari. Misalkan seperti itu. Nah, maka semua hukum itu ada sasarannya, termasuk juga Al-Quran. Al-Quran yang sebagai sumber hukum agama Islam itu memiliki sasaran. Yang mana sasaran-sasarannya itu dituliskan atau diungkapkan dalam bahasa-bahasa yang berbagai variasi. Gitu kan. Ada yang memang untuk umum. Makanya kan kalian harus tahu dulu nih, am khos itu apa? Robiatul Jahil nih coret-coret ini. Ya. Ada am dan khos ya. Am dan khos itu kan am itu umum. Am itu artinya umum. Khos itu artinya khusus. Berarti am itu adalah sasarannya umum, khos itu sasarannya khusus. Seperti halnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu kan umum. Nah, Al-Quran itu banyak hukum-hukum atau banyak sumber-sumber hukum yang mana dijelaskan secara syariat. Ya, dijelaskan secara syariat, dijelaskan sasarannya itu untuk siapa. Nah, makanya di sini ada hukum tasyri. Hukum tasyri itu menyariatkan untuk siapa dulu itu syariatnya. Apakah untuk umum, apakah untuk khusus, apakah untuk seluruh manusia atau untuk manusia tertentu atau golongan tertentu. Dan dalam bahasa Arab itu juga bervariasi. Jadi dalam Al-Quran itu mengungkapkan umum dan khususnya itu bervariasi. Makanya kita perlu mempelajari am dan khos yang ada dalam Al-Quran. Saking banyaknya variasi dalam mengungkapkan am dan khos ini. Dalam mengungkapkan sasaran. Bisa sasarannya umum, bisa sasaran khusus. Atau sasarannya, lafadznya pakai lafadz umum. Tapi ternyata itu untuk orang yang khusus. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka ini perlu dipelajari lebih dalam. Nah, hal ini juga berhubungan dengan kemukjizatan. Karena berbagai variasi yang ada di dalam Al-Quran, variasi bahasa dalam mengungkapkan sasarannya, apakah untuk umum atau khusus, maka otomatis dia menjadi kemukjizatan dalam Al-Quran dari segi bahasa. Karena Al-Quran itu bahasanya kreatif, tidak hanya itu saja dalam mengungkapkan umum dan khusus. Sehingga siapapun yang mendengarnya akan langsung memahami. Siapapun yang mendengarnya akan takjub. Inilah yang dinamakan kemukjizatan kalam Allah.
Maka am dan khos ini berbagai redaksi, berbagai variasi dalam mengungkapkan am dan khos ini berarti menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Ini pendahuluannya ya. Nah, sekarang nih, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Pertama, pendahuluan tadi ya, pendahuluan ya. Jadi semua hukum di dunia ini ada yang ditujukan untuk umum, ada yang ditujukan untuk khusus. Ada yang ditujukan untuk satu kobong saja, ada yang ditujukan untuk seluruh pesantren, baik di Al-Falah Cicalengka maupun di Nagrek, misalkan seperti itu. Pengertian am dan khos. Nah, nanti kita jelaskan am apa, khos itu apa. Nah, ada juga lafadznya. Lafadznya itu apa am dan khos itu? Lafadz am itu bagaimana, khos itu bagaimana. Nah, kemudian yang lain ada macam-macam am dan khos. Am itu apa, macam-macamnya, khos itu apa. Ini coret-coret nih jahil. Ini gimana nih matiin coret-coret ya? Bentar ini nih. Kayaknya ke ini ya. Gak apa-apa. Saya tahu. Udah. Oke. Sekarang ada yang bisa coret-coret. Awas aja jahil coret-coret ya. Nah, taksisul am. Itu nyari-nyari lagi. Oh, udah non-aktif dah. Taksisul am. Taksisul am di sini maksudnya adalah mengtaksis atau menjadikan hukum yang umum itu menjadi khusus. Nanti kita pelajari di sini. Dan penutup. Ini sekilas tentang agenda kita hari ini. Nah, ini dia ya. Sekarang kita belajar dulu umum am nih. Nah, apa sih am itu? Oke. Nah, am dan khos ini kan sebelumnya pernah dipelajari di usul fiqh ya. Sudah pernah belajar belum ya di usul fiqh ya? Mudah-mudahan sudah belajar ya di usul fiqh ya. Am dan khos. Nah, jadi usul fiqh itu, dalam usul fiqh itu ada am dan khos. Am dalam usul fiqh itu berarti lafadz yang mencakup akan semua apa saja gitu kan. Jadi lafadznya mencakup semua, otomatis perintahnya pun mencakup semua apa saja kan. Masuk saja apa saja masuk dengan satu ketetapan dan sekaligus. Satu ketetapan dan sekaligus itu harus menyebutkan. Misalkan saya himbau seluruh anak kelas 11 MAPK semuanya agar mengikuti pembelajaran daring pada hari ini pukul 7.45. Berarti saya setelah menyebutkan seluruh kelas 11 MAPK, saya tidak usah menyebutkan Uyainatul atau Muna atau Rosya atau Zidan. Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu namanya, ya. Karena sudah satu ketetapan dan sekaligus gitu. Jadi tidak usah disebutkan namanya satu-satu, itu sudah apa namanya? Sudah mencakup 11 MAPK. Itulah makna am di situ. Jadi apa saja masuk dan satu ketetapan dan sekaligus. Jadi tidak perlu disebutkan satu-satu. Artinya suatu lafaz disebut am apabila kandungan maknanya tidak memberikan batasan pada jumlah yang tertentu. Nah, ini juga termasuk am. Jadi tidak menyebutkan jumlah, angka atau apapun, ya, tidak menyebutkan. Itu lafaz am, ciri-ciri lafaz am. Oke, kita coba dari segi etimologinya. Dari etimologi itu am itu berarti merata atau umum ya, secara bahasa. Terminologi atau secara istilah itu apa? Lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum. Jadi lafadznya diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Ini harus digarisbawahi ya. Tanpa dibatasi dengan jumlah. Jadi kalau ada lafadz yang membatasi jumlah, maka dia bukan am, ya kan? Bukan am. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, apa itu am? Lafadz dari suatu yang dari suatu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Nah, jadi kalau dari Al-Ghazali itu am itu umum, jadi bisa bermakna dua. Ya kan? Kalau dari bab sebelumnya yang kita pelajari itu am itu adalah mutasyabih. Karena mutasyabih itu memiliki makna lebih dari satu. Nah, menurut Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, am itu menunjukkan dua makna atau lebih. Kemudiam menurut Jalaluddin As-Suyuti, lafaz yang mencakup seluruh satuan-satuan yang pantas baginya dan tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ya udah mencakup seluruh satuan-satuan. Berarti kalau saya menyebutkan 11 MAPK, ya mencakup Zidan juga, mencakup Zamakhsyari juga, mencakup Rosya juga, mencakup Muna, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, tidak perlu tidak perlu menyebutkan satuan-satuan orangnya. Gitu. Kemudian menurut Dr. Subhi Soleh, ya kan? Suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan pengertian umum menurut makna yang sebenarnya, ya kan? Suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan pengertian umum menurut makna yang
sebenarnya. Tidak dibatasi oleh jumlah dan tidak pula menunjukkan bilangan tertentu. Jadi kalau menurut Dr. Subhi Soleh ini seorang mufassir dari Iran kalau tidak salah, Iran ya. Jadi lafaz yang di dalamnya itu menunjukkan pengertian umum menurut makna yang sebenarnya, nah kan? Jadi pengertian umum itu diketahui dari maknanya, dari pengertiannya, dari artinya. Nah, tidak dibatasi oleh jumlah dan tidak pula menunjukkan bilangan tertentu. Otomatis dari pengertian-pengertian ini kita bisa jelaskan bahwasanya am itu mencakup seluruh satuan atau mencakup hal-hal yang umum sesuai dengan maknanya. Jadi kita mengetahui itu umum atau tidak dari maknanya dan tidak dibatasi oleh bilangan atau jumlah tertentu. Itulah inti dari am. Atau kalau mau gampangnya am itu umum, khos itu khusus, udah gitu aja. Am itu kitabnya atau sasarannya itu untuk orang-orang banyak umum, kalau khos itu untuk beberapa orang atau beberapa golongan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Am itu gimana sih ciri-cirinya atau apa sih yang jadi ciri-ciri am itu? Pertama, ketika kita membaca ayat Al-Quran, kemudian kita menemukan lafadz jami dan kullu. Kullu mri'in bima kasaba rohin. Ya kan? Kullu mri'in bima kasaba rohinun. Tiap-tiap manusia terikat dengan yang dikerjakannya. Dengan kata lain, ketika kita menemukan kata kullu, ya berarti termasuk umum atau lafadz am atau jami', ya kan? Ketika menemukan kalimat jami, contohnya apa dalam Al-Quran itu jami? Apa ya jami ya? Ya pokoknya ada di Al-Quran jami, saya lupa ayatnya. Belum bisa kalar untuk yang ini ya, jami. Nah, kalau ketika kita menemukan jami dan kulu, berarti setiap ayat yang mengandung lafadz jami dan kulu, berarti dia lafadz umum. Yang lain apa yang lain? Yang lain adalah sigot jamak dengan alif lam di awal. Jadi kalau misalkan ada jamak, bentuknya jamak, kemudian di awal ada alif lam, maka itu termasuk am. Kalau misalkan nggak ada alif gimana? Kalau nggak ada alif lam berarti dia tidak masuk am. Jelas ya? Jadi ciri-cirinya am yang lain selain jami dan kulu itu adalah berbentuk jamak dengan alif lam. Gitu ya. Kalau nggak pakai alif lam ya nggak masuk ke am. Seperti contohnya apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Nah, al walidatu yang saya garis bawah ini, al walidatu inilah lafadz amnya. Berarti seluruhnya, seluruh ibu-ibu yang menyusui, ya kan? Nah, seluruh ibu-ibu yang menyusui tanpa terkecuali, ya kan? Jadi ya ibu Muna masuk, ibu Rosya masuk, kemudian ibu siapa lagi yang hadir ini? Ibu Nurjanah masuk, ya kan? Ibu Robiatul masuk. Nah, semuanya masuk. Kemudian isim yang tunggal yang dimakrifahkan. Jadi bisa jamak yang dengan alif lam, bisa juga makrifah dengan alif lam. Contohnya innal insana lafi khusrin. Nah, innal insana lafi khusrin. Ini kan bentuknya insan itu bentuk tunggal. Nah, tapi kalau bentuk tunggal ini pengecualian. Ada beberapa yang memang disebutkan bentuk tunggal itu bukan menunjukkan am, tapi menunjukkan khos, ya kan? Tapi ketika kita menemukan ada jamak dengan alif lam, ada isim makrifah dengan alif lam dan juga tunggal, itu juga boleh disebut lafadz am. Jadi 3 tadi yang kita pelajari, jami dan kulu, lafadz am itu jamak dengan alif lam, tunggal dengan alif lam. Tunggal dengan alif lam contohnya apa? Innal insana lafi khusrin. Nah, innal insan berarti seluruh manusia tanpa terkecuali seluruh manusia berada dalam kerugian. Nah, kemudian isim syarat, kata yang mensyaratkan. Isim syarat kata yang mensyaratkan contohnya waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin, sorry. Nah, ini yang saya garis bawahi man ya, waman. Nah, waman ini saya garis bawahi bahwasanya man ini adalah syarat. Kan man itu istifham atau kalimat pertanyaan. Man marrabbuka misalkan kan. Manja
kalau manja bil hasanati itu bukan syarat ya, itu bukan pertanyaan ya. Barang siapa. Kan kalau misalkan man itu kan berkaitan dengan kalimat pertanyaan misalkan marrabbuka, siapa Tuhanmu, ya kan? Tapi man di sini adalah man syarat. Nah, kenapa man syarat? Karena dalam ayat ini menyebutkan syarat. Jadi syaratnya apa? Misalkan waman qatala mu'minan khotoan, barang siapa yang membunuh mukmin yang khoto atau mukmin secara tidak sengaja, ya kan? Berarti syaratnya fatahriru raqabatin mukminatin, maka harus membebaskan atau memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Nah, berarti kalau misalkan dia tidak membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, maka dia tidak wajib untuk memerdekakan budak. Seperti contohnya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya kan? Dia tidak akan melihat kebaikan, ya kan? Dia tidak akan melihat kebaikan kalau tidak yakmal, kan? Wa may ya'mal, dan barang siapa yang mengerjakan. Berarti kalau misalkan dia tidak mengerjakan, dia tidak dapat kebaikan. Nah, itu syarat. Jadi man itu bisa man syarat, bisa man pertanyaan. Tapi man yang ada di sini adalah man pertanyaan. Man syarat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu juga termasuk lafaz umum. Karena barang siapa, pokoknya kalau ada man yang artinya barang siapa, berarti itu isim syarat. Yang mana mencakup seluruhnya, seluruh manusia. Seperti itu. Kemudian ada isim nakiroh. Isim nakiroh itu dinafikan. Isim nakiroh yang dinafikan ya. Jadi isim nakiroh itu masuk ke lafadz am kalau dia dalam kalimat negatif atau nafi. Contohnya wala junaha alaikum. Ada kata la. La itu kan harfun nafi, ya kan? Apa aja sih harfun nafi? Bisa la, bisa ma, bisa lam. Nah, pokoknya kalimat-kalimat negatif kemudian disandingkan dengan isim nakiroh atau isim yang bentuknya tanpa alif lam. Maka dia masuk lafadz am. Kalau misalkan tidak ada kalimat negatif, gimana? Tapi bentuknya nakiroh atau tidak ada alif lam, berarti dia tidak masuk lafadz am. Gitu. Yang masuk lafadz am itu tadi harus ada alif lam, entah itu bentuk tunggal atau bentuk jamak. Nah, kemudian isim mausul yang terakhir, lafadz am yang terakhir adalah isim mausul atau kata ganti penghubung. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Jadi alladzina di sini adalah isim mausul atau kata penghubung, ya kan? Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu alladzina. Nah, atau alladzi. Nah, itu semua lafadz am. Itu ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Halo, open mic aja kalau ini. Kalau enggak open mic chat aja. Ucup. Tidak. Jelas ya? Ucup. Jelas? Ucup. Jelas. Ucup atau Sidaki. Jaki Ya. Mujamila. Kita lanjut. Lanjut aja. Ya, sekarang macam-macam am. Tadi lafadznya ya. Jadi lafadz am itu kita menganggap satu ayat itu am ketika kita menemukan lafadz-lafadz yang tadi disebutkan. 6 ya, ada 6 tadi. Jami' dan kulu, terus alif lam dengan bentuk tunggal, alif lam dengan bentuk jama', isim syarat ya, man tadi, terus nakiroh dengan apa? Nakiroh dengan bentuk negatif dan bentuk negatif, dan yang terakhir isim mausul. Dan yang sekarang macam-macam am. Nah, apa sih macam-macam am? Yang pertama, am itu ada yang tetap pada keumumannya, lafadz am yang tetap pada keumumannya. Jadi ya sudah, am itu ya sudah umum gitu. Am itu umum, ya tapi tidak ada yang mengkhususkan seperti itu. Jadi lafadz am yang tetap pada keumumannya ini maksudnya adalah disertai korinah yang tidak mungkin ditaksis. Jadi korinah itu maksudnya adalah tanda ya. Apa artinya korinah? Tanda atau alamat, ciri. Jadi apa sih ciri dari lafadz am yang tetap pada keumumannya? Tetap pada keumumannya di sini maksudnya tidak bisa ditaksis, tidak bisa dijadikan khusus. Nah, tidak bisa dijadikan khusus.
Nah, korinahnya apa? Tandanya apa? Tandanya biasanya menerangkan sunnatullah. Tahu apa itu sunnatullah? Jadi sunnatullah itu adalah hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa itu adalah hukum alam. Nah, hukum alam atau hukum Allah yang mana tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Seperti dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Nah, tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini atau di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ini sudah hukum alam sunatullah. Sunatullah bahwasanya seluruh rizki yang ada di muka bumi ini, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan yang melata pun, contohnya cicak, cicak di dinding, ya kan? Jadi sebenarnya cicak-cicak di dinding itu lagu yang mengajarkan kepada kita ayat ini. Maksudnya gimana? Kita lihat cicak itu kan merayap, betul? Kemudian nyamuk terbang, ya enggak? Nah, bagaimana bisa seekor cicak yang merayap bisa mendapatkan makanan yang terbang, ya kan? Bagaimana caranya? Dia nggak bisa terbang cicak, tapi ternyata makanannya terbang. Allah kasih lidah yang, Allah kasih rezekinya dari situ. Itulah sunatullah, ya kan? Cicak saja. Jadi sebenarnya cicak saja yang merayap saja bisa mendapatkan nyamuk yang terbang. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, kan di lagunya datang seekor nyamuk. Berarti cicak itu nggak nyari, cicak itu nggak mencari mencari nyamuk, tapi nyamuk yang datang kepada cicak. Inilah interpretasi dari ayat atau penafsiran dari ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya gitu. Jadi lagu cicak-cicak di dinding itu harus diajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena ini mengajarkan rizki, bahwasanya nyamuk yang datang, bukan cicak yang mencari ya. Nyamuk yang datang kepada cicak. Berarti kan sudah dijamin rezekinya cicak oleh Allah. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, am yang tetap pada keumumannya tidak bisa ditaksis atau dikhususkan. Ditaksis ini maksudnya dijadikan khusus ya. Tidak bisa. Korinahnya atau tandanya itu menerangkan sunatullah. Kemudian yang kedua macam-macam am adalah lafat am, tapi maknanya khusus. Nah, kalau tadi kan am tetap pada keumumannya, dia tidak bisa dikhususkan. Nah, kalau yang kedua ini lafat am tapi maknanya khusus. Nah, jadi disertai korinah yang menghilangkan umumnya. Jadi ada korinah atau ada tanda yang menghilangkan keumumannya. Nah, serta menjelaskan bahwa makna am adalah sebagian dari satuannya. Jadi korinah ini selain menghilangkan keumumannya, juga menjelaskan bahwasanya am ini maknanya bukan seluruhnya, tapi hanya sebagian. Contohnya apa? Maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ayyatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan sekitarnya dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak ikut serta kepada Rasulullah, dan tidak patut pula mereka dan tidak patut lanjut. Nah, dari mana tadi? Nah, dan tidak patut pula ayyatakhallafu ar-rasulillah wala yarghabu. Jadi tidak patut untuk orang Arab, orang ahli Madinah dan orang Arab yang sekitar Madinah itu untuk tidak menyertai Rasulullah dalam berperang, dan tidak pula patut bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasulullah. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya ayat ini ditujukan sasarannya adalah ahlul Madinah atau penduduk Madinah dan orang-orang sekitar Madinah dari orang-orang Badui Arab. Nah, kan secara garis besar kalau kita lihat secara umum, secara lafadznya, kalau kita lihat maknanya ya, ini maknanya umum karena ditujukan untuk seluruh penduduk Madinah dan orang-orang sekitarnya dari orang-orang Badui sekitarnya, sekitar Madinah. Ya. Ini lafadz umum. Ya kan? Karena ada ma itu apa? Huruf nafi ya. Huruf nafi itu kan huruf negatif ya. Berarti menunjukkan bahwasanya kalimat ini negatif. Kana. Nah, ada makana, berarti ini kan huruf negatif. Ahlul Madinah itu kan nakir. Oh, Ahlul Madinah itu ma'rifah.
Hanya saja Al-Madinah ini kan umum karena seluruh penduduk Madinah. Lah, ini kan lafadznya umum ya, Kita lihat nih ya. Kita lihat ini dari lafadz, dari maknanya, dari artinya, dari terjemahannya, ini kan lafadznya umum. Kok bisa maknanya khusus? Lihat ayat setelahnya. Nah, maka naliyah minalladzina man haulahu minal a'rabi ayyatakhallafu ar rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatu fi sabilillah wa la yata'una mauti ayyaghidul kuffara wa la yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Ya kan? Nah, berarti ada pengecualian di ayat setelahnya itu, ya. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un, berarti yang pergi kepada perang bersama Rasulullah, yang ikut serta dalam perang bersama Rasulullah itu, dzalika bi annahum, karena mereka la yusibum dzamaun, tidak, ini enggak ada ayatnya di sini ya. Di buku juga kalian tidak menemukan ayatnya. Nah, terus tahu dari mana? Ya baca buku. Nah, kalian lihat ayatnya aja. Ayatnya ini di surah, ada surahnya di bawah ya. Di surah Taubah. Di awal-awal surah di awal-awal juz 11. Cari aja di awal juz 11 ya. Yang di halaman ya'tadiruna ilaikum. Bukan itu ya. Bukan yang tadiruna ilaikum, tapi yang apa? Wala salah satu ladina khulifu. Gitu. Nah, di bawahnya nanti ada makanan itu. Jadi kalian kalau lihat di situ ada syaratnya. Jadi orang-orang yang boleh ikut turut serta itu dzalika bi annahum, yang tidak layusibuhum, yang tidak terkena doma, kehausan, wala nasobun, dan juga penderitaan, wala makhmasatun fisabilillah. Nah, jadi yang tidak sakit, yang tidak menderita, yang tidak kehausan itu boleh ikut serta kepada Rasulullah. Tidak kehausan maksudnya ya berarti makanan cukup, minuman cukup gitu kan. Itu boleh ikut serta kepada Rasulullah. Kalau misalkan yang miskin, yang sakit-sakitan, ya sudah tidak ikut serta dalam Rasulullah. Nah, berarti ya di sini ada makna khususnya. Berarti dalam ayat ini yang boleh perang dengan Rasulullah tidak hanya ahli Madinah saja. Maksudnya tidak seluruh ahli Madinah. Maksud ayat ini bahwasanya ikut perang tidak seluruh ahli Madinah atau tidak seluruh penduduk Madinah, tapi di situ ada pengecualian. Yang ikut perang berarti penduduk Madinah yang tidak sakit, tidak haus, tidak miskin, yang hartanya berkecukupan. Berarti ada makna khusus di balik lafadz amnya. Di balik lafadz seluruh penduduk Madinah itu ada pengecualian, ada kekhususan yang boleh ikut serta perang bersama Rasulullah. Yaitu siapa? Yang tidak sakit, yang tidak kena penyakit, yang zoma, tidak kehausan, yang berkecukupan hartanya. Kemudian lafadz am yang dikhususkan. Nah, ini adalah lafadz am yang dikhususkan, tidak disertai korinah. Nah, jadi kan tadi ada korinah atau tanda-tanda ya. Ada tanda-tanda yang mana itu menunjukkan makna umum. Ada tanda-tanda yang menunjukkan makna khusus. Ya, yang tadi nomor 1 tandanya itu menunjukkan makna umum yang tidak bisa dikhususkan. Kalau yang tadi nomor 2 ada ayat yang dalamnya terdapat korinah yang menghilangkan makna umumnya sehingga menjurus kepada makna khusus. Sedangkan yang ketiga ini, bentar, ini kita nggak ada mainan annotation. Biar kita tahu nih menjelaskan yang mana nih. Penjelasan yang mana ini? Oke. Nah, tadi kan kita belajar yang pertama lafadz am yang maknanya umum yang tidak bisa dikhususkan karena ada korinahnya. Ya, korinahnya apa? Sunatullah. Yang kedua, lafadz am yang maknanya khusus. Jadi umum tapi menjurus ke makna khusus karena ada korinah yang menyebabkan makna tersebut jadi khusus. Yaitu apa tadi di ayat ini? Dzalika bi annahum la yusibun. Nah, di ayat setelahnya ya. Di kalimat setelahnya. Yang ketiga ini lafadz am yang dikhususkan. Dia tidak punya korinah, tidak punya tanda-tanda atau tidak punya ciri. Tidak disertai korinah menunjukkan keumuman selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi dia ya sudah, lafadz am yang dikhususkan ini dia maknanya am. Tidak punya tanda-tanda. Jadi yang membuat lafadz ini khusus ketika ada dalil yang mengkhususkan. Nah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, wal mutallaqatu orang-orang yang ditalak
ya, cewek-cewek yang ditalak, ya tarabbasna mereka menunggu dinikahkan lagi salah satu kuru, tiga kuru ya, 3 kali kuru. Nah, ayat di sini, lihat yang saya garis bawahi al-mutallaqatu. Nah, al-mutallaqatu ini al-mutallaqatu ini ya berarti dia itu apa namanya? Umum, lafadznya umum. Dia bisa dikhususkan ketika ada lafadz yang mengkhususkan atau bukan lafadz, ketika ada dalil yang mengkhususkan. Karena ayat-ayat setelahnya pun ya, ayat-ayat setelahnya pun tidak ada yang mengkhususkan kalimat mutallaqat ini di ayat-ayat setelahnya atau di kalimat setelahnya. Maka karena dia tidak memiliki korina, tidak ada tanda-tanda apakah dia itu tetap dalam umum atau dikhususkan, maka mengkhususkannya dengan dalil. Kalau nggak ada dalil yang mengkhususkan gimana? Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan berarti dia tetap dalam lafadz am. Jelas ya? Jelas tidak? Jelas. Insyaallah jelas. Jelas, Kalau nggak jelas, tanyakan saja kalau nggak jelas, oke? Nah, selanjutnya. Iya, jelas. Nah, sekarang ini yang umum ini bisa ditaksis nih ternyata. Yang umum itu bisa dijadikan khusus. Gimana sih yang umum dijadikan khusus? Nah, pertama kita harus tahu dulu am itu ya. Jadi am itu ada yang dapat dimasuki taksiyah atau bisa dikhususkan. Ada am yang tidak dimasuki taksiyah atau tidak bisa dikhususkan. Ya ingat ya, am itu ada yang bisa dijadikan khusus, ada yang tidak bisa dijadikan khusus. Ada yang bisa dimasuki taksiyah, ada yang tidak bisa dimasuki taksiyah. Nah, kalau kata Imam golongan Hanafi, golongan madzhab Hanafi, jadi yang bisa mentaksis am ini adalah lafadz yang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri ini dia tidak menjelaskan kalimat atau tidak menjelaskan hadis itu sendiri. Maksudnya gimana ya? Jadi kan ada ayat yang mana ayat itu mengandung penjelasan pada kalimat sebelumnya, ya kan? Nah, jadi maksudnya dalil yang berdiri sendiri ini dalil yang tidak menjelaskan kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya. Nah, itu ya, jadi berdiri sendiri. Itu kata pendapat golongan Hanafi. Jadi yang boleh, yang ditaksis atau am yang boleh dimasuki taksiyah atau yang boleh dikhususkan, yang diubah jadi khusus, itu adalah am yang berdiri sendiri dan bersama dalam suatu zaman. Bersama dalam suatu zaman itu maksudnya turunnya bersamaan. Misalkan kalau Al-Quran turun, misalkan kalau ayat ya, kalau ayat itu turun disertai dengan hadisnya yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi maksudnya berdiri sendiri itu dia tidak menjelaskan kalimat-kalimat sebelumnya, ya kan? Nanti saya jelaskan contohnya. Kemudian bersama dalam suatu zaman, turunnya bersamaan, tidak berbeda, ya kan? Kalau misalkan hadis berarti dia munculnya bersamaan, wurudnya bersamaan, serta mempunyai kekuatan yang sama, ya kan? Serta mempunyai kekuatan yang sama dilihat dari segi qot'i dan dzonninya. Maksudnya qot'i dan dzonni ini seluruh ayat Al-Qur'an itu qot'i, pasti ya. Qot'i itu pasti. Seluruh ayat Al-Qur'an itu pasti. Hadis juga kebanyakan qot'i. Hadis-hadis sahih itu qot'i, pasti hukumnya. Nah, sedangkan dzonni itu hadis-hadis yang do'if, hadis-hadis yang ahad. Ahad itu apa? Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh hanya beberapa orang saja, 1 atau 2 orang dari setiap generasi. Nah, itu hadis ahad. Ya, jadi dzonni itu, kalau Quran tidak mungkin dzonni, Al-Quran itu tidak mungkin dzonni. Apa itu qot'i? Qot'i itu sudah pasti. Dzonni itu masih praduga atau prasangka. Seluruh ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu qot'i. Sedangkan hadis-hadis yang do'if itu dzonni, masih praduga atau prasangka. Jadi tidak boleh ayat Al-Quran ditaksis atau diberikan kekhususannya oleh hadis yang do'if. Maka yang harus harus mentaksis Al-Quran itu adalah hadis-hadis yang sahih karena sama-sama qot'i, ya kan? Sedangkan kalau hadis do'if itu tidak boleh mentaksis Al-Quran. Kenapa? Karena hadis do'if itu hukumnya atau
sifatnya donni, masih masih prasangka atau praduga. Itu ya, itu golongan Hanafi. Oke. Apa sih sekarang kesepakatan ulama? Nah, ulama itu sepakat dalam mentaksis lafadz am. Maksudnya mentaksis ini gini ya. Taksis lafadz am di sini maksudnya ada lafadz yang umum, ya kan? Nah, kemudian muncul ayat atau hadis yang menjadikan ayat tersebut khusus. Ya kan? Jadi seperti pengecualian. Nah, itu ya, seperti pengecualian atau syarat. Jadi lafadz am ini kan sifatnya umum untuk seluruhnya. Nah, ketika ada ayat atau hadis yang mentaksis, berarti mentaksis di sini maksudnya adalah lafadz umum yang tadi itu diberikan pengecualian atau diberikan syarat. Nah, sehingga lafadz umum tadi tidak mencakup umum, tapi mencakup golongan-golongan tertentu. Inilah maksudnya mentaksis lafadz am. Nah, itu ya. Jadi walaupun banyak pendapat ulama tentang banyaknya taksis serta kekuatannya, ya kan, kekuatannya itu gimana? Entah itu qot'i atau doni. Nah, itu kekuatannya. Jadi maksud kekuatannya di sini apakah qot'i atau doni? Apakah pasti kekuatannya pasti tidak bisa dibantah atau doni? Hanya praduga yang masih bisa dibantah. Namun mereka sepakat dalam menetapkan bahwa taksis bukan berarti mengeluarkan sebagian satuan yang am. Nah, maksudnya taksis di sini bukan berarti yang sudah masuk cakupan am itu dikeluarkan dari cakupan tersebut. Nah, misalkan wal mutallaqatu, istri-istri yang istri-istri yang ditalak ya. Istri-istri yang ditalak. Bukan berarti maksudnya istri-istri yang ditalak di sini kemudian karena ditaksis sehingga istri-istri yang ditalak ini dikeluarkan hukumnya dari lafadz umum itu. Enggak, ya. Jadi bukan berarti taksis ini kita mengeluarkan sebagian satuan, tapi kita hanya mengkhususkan. Jadi yang sudah masuk ke satuan cakupan itu ya tidak dikeluarkan. Nanti saya kasih tahu lah kalau masih bingung ya. Pokoknya itu. Jadi intinya dalam kesepakatan ulama, jadi taksis itu bukan berarti mengeluarkan satuan yang sudah masuk ke dalam cakupan am. Seperti tadi wal mutallaqat, orang istri yang ditalak, berarti ketika ada yang mentaksis bukan berarti ada istri yang ditalak itu dikeluarkan dari lafadz umumnya. Nah, tapi hanya saja menekankan hukum kepada suatu golongan tertentu. Apa? Berarti maksud di sini adalah menekankan hukum terhadap golongan tertentu, bukan mengeluarkan golongan dari lafadz am tersebut. Yang gini. Mentaksis Al-Quran dengan qot'i. Oke. Ayat Al-Quran yang qot'i dengan hadis masyhur. Jadi ayat Al-Quran yang qot'i itu ditaksis dengan hadis yang masyhur. Hadis masyhur itu ya derajatnya seperti sahih. Karena masyhur itu kan terkenal, berarti yang periwayatannya itu banyak, yang meriwayatkan banyak. Boleh ayat Al-Quran ditaksis dengan hadis yang masyhur boleh, karena hadis masyhur ini yang meriwayatkannya banyak. Contoh lafadz am dengan dalil qot'i. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Nah, berarti ini lafadz am ya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagimu apa yang selain itu. Jadi kan di ayat sebelumnya kan disebutkan Qurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Di ayat sebelumnya kan dijelaskan siapa saja yang mahram, yang diharamkan untuk dinikahi kan. Terus di juz 5 awal wal muhsanatu minal mu'minati minan nisa'i illa malakat aimanukum, ya kan? Kecuali yang kita memegang janjinya. Nah, hal itu wa uhilla lakum, hal itu ya tadi waro adalikum. Jadi yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi itu masuk ke waro adalikum, lafadz waro adalikum. Saya tandai lah ya. Saya tandai. Masuk ke lafadz waro adalikum. Sorry. Masuk ke lafadz waro adalikum. Nah,
Ya kan? Ma wara'a dzalikum. Nah, ini ya. Ma wara'a dzalikum ini kalau dijelaskan itu adalah orang-orang perempuan-perempuan yang diharamkan bagi seorang mukmin untuk dinikahi. Berarti selain yang diharamkan uhilla lakum, dibolehkan. Nah, lafaz uhilla lakum ini menunjukkan lafaz am, ya kan? Menunjukkan lafaz am. Kemudian ditaksis dengan lafaz yang ada dalam hadis. Apa? La tunkahul mar'atu ala ammatiha, tidak dinikahi atau tidak seorang wanita tidak bisa dikawini bibi dari ayahnya. Bukan dikawini maksudnya dinikahi ya. Kalau bibi sama perempuan dinikahi berarti tidak normal, ya kan? Nah, maksudnya di sini adalah bibi itu tidak bisa menjadi wali untuk mengawini seorang perempuan. Tidak pula keponakan untuk menjadi walinya, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa Nah, otomatis dalam hal ini ayat ini ya, ayat yang hadis ya. La tungkal maratu ini hadis ya. La tungkal maratu itu hadis. Nah, hadis ini la tungkal maratu ini menjelaskan kata muhsini. Mentaksis kata muhsinina untuk dikawini, ya kan? Untuk dikawini. Jadi kata untuk dikawini muhsinina yang ada dalam ayat ini lafadznya umum. Sorry ya, ini saya salah garis bawahi yang umum ini. Muhsinina. Ini lafadznya umum. Uhilla lakum juga sebenarnya umum. Cuma karena kalau ditaksis dengan hadis ini, yang kita ambil lafadz umumnya adalah muhsinina. Muhsinina ini yang jadi lafadz am atau lafadz umum. Nah, ditaksis atau dikhususkan dengan lafadz la tungkal mar'atu ala ammatiha. Nah, jadi halal untuk mencari istri-istri untuk dikawini. Nah, tapi bukan dikawini oleh bibi ataupun keponakan. Nah, ini mentaksis. Mentaksis ini dalam bentuk syarat. Jadi boleh dikawini sok siapa aja yang selain yang disebutkan tadi, selain mahram, sok boleh dikawini selain mahram. Syaratnya tidak dinikahi atau tidak dikawini oleh bibi atau tidak dikawini oleh keponakan. Maksudnya yang jadi walinya bukan bibi atau keponakan. Nah, itu ya. Itu maksudnya. Maka otomatis kata muhsinin ini dia tidak maka otomatis hadis yang mentaksis kalimat muhsinin ini dia tidak mengeluarkan golongan perempuan yang dinikahi. Tidak, dia tidak mengeluarkan golongan perempuan, golongan apa yang tidak boleh dikawini. Dia tidak mengeluarkan. Tapi dia hanya memberikan pembatasan atau syarat bahwasanya semua yang di luar mahram boleh dinikahi kecuali yang dinikahi dengan amatiha, bibinya, atau yang dikawini dengan keponakannya. Yang menjadi wali maksudnya dikawini ya. Yang menjadi wali atau yang mengawininya lah. Jadi yang mengawini harus bapak, kalau enggak ya saudara laki-laki. Jelas ya, ini ya. Nah, ini contoh taksisul am. Jadi maksudnya tadi kesepakatan ulama bahwa ulama itu tidak mengeluarkan, kalau taksis itu tidak mengeluarkan golongan, maksudnya adalah bahwasanya golongan orang-orang atau perempuan-perempuan yang dikawini ini tidak bukan kalimat ya. Hadis yang ada di ini ya, hadis yang dijelaskan di sini itu tidak mengeluarkan golongan perempuan yang tidak boleh dikawini, tidak mengeluarkan golongannya. Tapi dia hanya memberi batasan atau memberi syarat terhadap perempuan yang boleh dinikahi. Sampai sini jelas? Ini lumayan ini ya. Lumayan ribet ini. Makanya saya tuh pengen daring itu dan kalian harus masuk itu kenapa? Karena kalau kalian baca sendiri dari buku, itu belum tentu paham. Silahkan kalian baca dari buku. Silahkan, mangga. Tapi belum tentu paham. Ini yang saya takutkan. Nanti takut salah paham sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diketahui gitu kan. Bahasanya mana salah paham, bahaya juga. Nah itu. Selanjutnya ya. Syarat-syarat taksis am. Nah, ini ada syaratnya nih. Kapan sih sebuah am itu boleh ditaksis? Syaratnya itu apa? Pertama, harus berdiri sendiri yang tadi ya saya sebutkan. Coba berdasarkan syarat ini kita coba sesuaikan dengan contohnya.
Ini ada ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Nah, ayat ini ditaksis oleh hadis. Hadisnya apa hadisnya? Hadisnya adalah ini kok nggak bisa pindah. Hadisnya adalah la yarithu ahlu millatain, ya kan? La yarithu ahlu millatain. Orang yang berlainan agama tidak berhak sedikit pun memperoleh harta warisan. Enggak boleh sedikit pun kalau beda agama, ya. Tidak boleh. Dalam hal ini hadis la yarithu ahlu millatain, ini hadis ya. Hadis la yarithu ahlu millatain yang mentaksis ayat yusikumullahu lidzakari mithlu hadzil unthayain ini harus berdiri sendiri. Nah, lihat layar selalu milatain ini dia berdiri sendiri. Dia tidak menjelaskan kalimat sebelumnya. Ya enggak? Karena emang satu kalimat doang gitu. Dia berdiri sendiri. Kemudian hadis ini turun bersamaan dengan ayat ini. Jadi ketika ayat ini turun yusikumul lidzakari mithlu hadzil unthayain, turun hadis atau Rasulullah bersabda la yarithu ahlu millatain. Hadis ini muncul ketika ayat ini turun. Nah, bersamaan kan berarti dalam satu masa. Nah, derajatnya juga sama. Nah, derajatnya itu doni atau qot'i. Ayat Al-Quran itu qot'i. Tidak ada yang doni. Nah, ketika layar itu ahlu millatain, ini ada hadis layar itu ahlu millatain, berarti hadis ini adalah hadis masyhur atau hadis mutawatir. Hadis sahih. Dan memang hadis sahih karena ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih. Maka karena ayat Al-Quran ditaksis dengan hadis sahih, berarti derajatnya sama-sama qot'i. Berbeda dengan hadis do'if, itu doni. Hadis ini qot'i karena hadis sahih. La mirasa liqatilin ya. La mirasa liqatilin. Pembunuh tidak berlaku mendapatkan warisan. Jadi misalkan nih ya, seorang anak membunuh orang tuanya. Nah, otomatis anak ini tidak berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya karena dia membunuh kedua orang tuanya. Nah, ini juga hadis. Hadis yang sama kuatnya sama-sama qot'i karena hadis sahih. Ini juga hadis sahih, semuanya hadis sahih. Nah, jelas ya? Jelas enggak? Jelas. Jadi syarat taksis itu pertama apa? Berdiri sendiri. Kedua bersamaan dalam satu masa, turunnya bersamaan, munculnya bersamaan, kemudian derajatnya sama, qot'i atau doni, ya kan? Kalau yang hadis sahih itu qot'i, Al-Quran semuanya qot'i. Berarti kalau ingin mentaksis lafaz dari Al-Quran yang sifatnya qot'i, harus dengan hadis yang sahih yang sama-sama sifatnya qot'i. Kalau yang hadisnya do'if, itu tidak boleh mentaksis ayat Al-Quran karena hadis do'if sifatnya doni. Ini jelas atau tidak? Jelas, Allah jelas. Jelas ya. Iya. Ini saya record. Insya Allah nanti kalau kalian mau tahu recordingnya, mau ngulang lagi, merojah lagi, silahkan nanti kalian. Saya buat grup Telegram lah. Saya buat grup Telegram, silahkan di-upload nanti, silahkan di-download di sana. Soalnya kalau di WhatsApp kan memang nggak bisa ya kalau lama-lama ya videonya. Next. Nah, ini adalah khos. Apa itu khos? Khos itu dalam usul fiqh, nah, sesuatu yang tidak mencapai sekaligus dua atau lebih tanpa batas. Nah, jadi kalau misalkan khos itu tidak bisa mencapai sekaligus dua atau lebih, ya kan? Kalau am kan tinggal menyebutkan seluruh kelas 11 MAPK, berarti seluruhnya. Alvin ya, Aliansa ya, Mutakin ya, Devi ya, Zamahsari, kemudian Muna dan sebagainya ya. Itu sudah mencakup ketika kita menyebutkan seluruh siswi MAPK, 11 MAPK. Itu umum ya. Berarti mencakup sekaligus. Nah, kalau khos itu tidak bisa. Khos itu tidak bisa mencapai sekaligus. Nah, ya kan? Dan juga tidak bisa mencapai tanpa batas. Khos itu contohnya apa? Saya sebutkan misalkan Mutakin dimatikan mic-nya, misalkan gitu ya. Nah, berarti kan hanya Mutakin saja. Berarti yang lain. Nah, misalkan ya. Berarti kan yang lain tidak berhak atau tidak usah mematikan mikrofon. Nah, begitu ya. Nah, berarti yang lain kan tidak perlu mematikan mikrofon dalam hal ini. Berarti khos itu kan hanya mencakup satu, nggak bisa mencakup dua. Misalkan Mutakin
saya sebut misalkan mutakin matikan mic misalkan ya. Berarti berarti mutakin matikan mic, saya juga matikan mic. Nggak ada yang paham gitu. Berarti kalau mutakin matikan mic ya sudah mutakin. Yang lain yang nggak matikan mic, biasanya udah belum disuruh matikan mic. Nah, gitu. Itu host ya. Nah, jadi secara bahasa host itu dari isim fa'il. Fa'il dari khosso yakhsisu mukhassis, sebenarnya mukhassis ya. Khosso yakhussu. Sorry, ini salah ya. Jadi khos itu adalah isim fa'il dari khosso yakhussu. Ya ini diganti ya. Khosso yakhissu. Bukan yakhissu. Ya betul. Khosso yakhissu. Ya bukan khosso yakhissu. Ini coba diralat ya. Nah, coba diralat ya, kalian ralat ya. Bukan khosso yakhsisu. Saya juga ini ngeliat yang di buku. Kalau di buku kan khosso yakhsisu. Sebenarnya khosso yakhsisu itu isim fa'ilnya mukhassis. Ya kan? Ya, isim fa'ilnya mukhassis, masdarnya takhsis. Nah, ini kalau khosso yakhsisu di sini maksudnya adalah makna takhsis, ya kan? Makna takhsis. Takhsis secara bahasa. Kalau takhsis secara bahasa itu isim mukhassis secara bahasa itu isim fa'il dari khosso yakhsisu. Kalau takhsis secara bahasa itu adalah masdar dari khosso yakhsisu. Gitu ya. Kalau khos itu adalah isim fa'il dari khosso yakhissu. Khosso yakhissu khususon bahwa khosun. Nah, gitu ya. Itu. Jadi isim fa'il dari khosso yakhissu itu khos secara bahasa. Artinya adalah lafaz yang menunjukkan makna khusus secara bahasa, lafaz yang menunjukkan makna khusus. Secara istilah apa? Secara istilah, lafaz yang diciptakan untuk pengertian khusus, lawan dari kata dari lafaz am. Nah, gitu. Pokoknya lawannya am ya khos, lawannya khos ya am, gitu aja bolak-balik. Kalau menurut Man Al-Qattan gimana? Menurut Syekh Man Al-Qattan, lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am. Ya, jelas, otomatis ya. Lafaz khos ini kebalikan dari lafaz am. Yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembagian. Maksudnya tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya itu maksudnya adalah dia tidak bisa mencakup seluruh yang tidak pantas baginya. Misalkan kalau saya menyebutkan mutakin berarti dia tidak mencakup seluruh kelas 11 MAPK. Kan mutakin kan anak kelas 11 MAPK ya kan? Nah, kalau ketika saya menyebutkan mutakin WA yang lain lah. Aliansa nih misalkan. Misalkan saya sebutkan aliansa nih. Aliansa, tolong dimatikan videonya misalkan. Nah, berarti secara tidak langsung kalimat tersebut itu tidak bisa mencakup semua apa yang pantas baginya. Apa yang pantas baginya di sini maksudnya aliansa itu kan siswi 11 MAPK. Nah, berarti ketika saya menyebutkan aliansa, matikan videonya, berarti tidak kalimat saya tadi itu tidak mencakup kata-kata ya. Kalimat tersebut itu tidak mencakup kata-kata yang mencakup seluruh 11 MAPK. Jelas nggak ini maksudnya? Jadi kalimat saya tadi karena saya menyebutkan aliansa, tolong matikan videonya, berarti kata saya itu tidak menghabiskan, tidak mencakup seluruh apa yang pantas baginya. Nah, saya itu misalkan, kalau misalkan saya pengennya untuk seluruh kelas 11 MAPK, untuk matikan video misalkan, ya sudah saya nyebutkan saja. Seluruh kelas 11 MAPK matikan video, misalkan seperti itu. Kelas 11 MAPK kerjakan tugas. Kalau saya ingin mencakup seluruhnya. Padahal kan Aliansa Zumiar ini kan termasuk kelas 11 MAPK 1. MAPK juga ya. Sorry. Termasuk kelas 11 MAPK juga kan. Nah, otomatis kalau saya menyebutkan hanya Aliansa, ya yang saya maksud untuk 11 MAPK seluruhnya nggak bisa masuk gitu kan. Nggak pantas. Dan nggak mencakup gitu kan. Jadi kalau yang mencakup ya sebutkan dengan lafaz yang umum, kelas 11 MAPK. Gitu. Berarti tidak bisa mencakup atau menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Jelas ya tadi ya, maksud apa yang pantas baginya itu jelas ya. Jadi maksudnya apa yang pantas baginya itu karena Aliansa Jumir itu anggota kelas 11 MAPK, maka kalimat saya tadi itu tidak pantas jika disandingkan atau jika dicakupkan dengan seluruh kelas 11 MAPK. Karena saya hanya menyebutkan Aliansa Jumir. Itu maksudnya. Tidak mencakup semua apa yang pantas baginya itu maksudnya. Tanpa ada pembatasan.
Nah, tanpa ada pembatasan. Jadi ya khos itu hubungannya selalu dengan pembatasan jumlah atau pembatasan angka. Itu khos itu selalu menghubungkan dengan pembatasan jumlah atau pembatasan angka. Berarti kalau tanpa ada pembatasan itu umum, am. Jadi nggak bisa mencakup tanpa ada pembatasan, itu nggak bisa kalau khos. Jadi menurut Abdul Wahab Khalaf, apa namanya, lafadz khos ini adalah lafadz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Kata Abdul Wahab Khalaf ya, menunjukkan satu orang tertentu. Kalau misalkan taksis ya, nah tadi ada khos, ada taksis. Apa bedanya? Kalau khos itu adalah lafadznya khos, kalau taksis itu adalah kegiatannya atau pekerjaannya. Jadi taksis itu dalam usul fiqh mengeluarkan sebagian apa-apa yang termasuk dalam umum itu menurut ukuran ketika tidak terdapat mukhasis. Jadi misalkan dalam lafadz umum itu ada lafadz umum nih, ada lafadz umum, ada kalimat umum. Nah, kita mengeluarkan sebagian apa-apa yang termasuk dalam umum itu menurut ukurannya. Itu adalah taksis. Nanti contohnya saya sebutkan ya. Itu adalah taksis. Jadi beda ya, bedakan. Khos itu adalah lafadznya, taksis itu adalah kegiatannya atau amal untuk mengeluarkan sebagian yang termasuk dalam umum menurut ukuran. Jadi ya, harus bisa bedakan antara khos dan taksis. Khos itu lafadznya, kalau taksis itu adalah kegiatannya menjelaskannya itu. Nah, karakteristik lafadz khos. Lafadz khos itu ada karakternya. Contohnya, lafadz khos itu karakteristiknya seperti ini. Pertama, menyebutkan nama seseorang. Nah, jadi kan tadi kan sudah mempelajari lafadz am. Am itu ciri-cirinya apa saja. Nah, sekarang kalau khos itu lafadz ciri-cirinya apa? Nah, pertama lafadz khos ciri-cirinya adalah menyebutkan nama orang, jenis, golongan, atau nama sesuatu. Contohnya Muhammadur Rasulullah. Ini kan disebutkan nama Muhammad. Berarti ya sudah Nabi Muhammad saja. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad saja. Tidak menjelaskan yang lain karena disebutkan nama orang. Gitu ya. Jadi lafadz khos, kalau misalkan kalian menemukan nama orang, nama jenis, nama golongan, atau nama sesuatu, berarti itu masuknya ke khos. Kemudian yang kedua menyebutkan jumlah atau bilangan tertentu. Nah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Nah, salasata quru ini kan 3 kali quru ya. Kalau ada ayat yang menjelaskan kalimat atau bilangan, otomatis dia termasuk khos. Kemudian ada dibatasi dengan satu sifat tertentu. Nah, contohnya apa? Wa makan mu'min an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka harus membebaskan budak atau hamba saya. Hamba saya yang mana? Yang beriman. Nah, berarti ini kan khusus karena ada kata sifatnya. Berarti kalau ada ayat yang disebutkan kata sifatnya, maka dia termasuk kalimat atau kata yang khos, lafadz yang khos. Nah, selanjutnya mukhasis ya. Nah, jadi taksis tadi ada taksis ya. Jadi ada khos, ada taksis. Khos itu lafadznya, kalau taksis itu kegiatannya. Taksis itu kegiatan untuk mengeluarkan golongan dari makna umum. Sesuai ukuran tentunya. Nah, fa'il dari taksis itu kan masdar. Fi'ilnya apa? Khossoso yukhossisu. Maka fa'ilnya adalah mukhassis. Mukhassis itu fa'ilnya. Mukhassis itu berarti adalah suatu dalil yang mengeluarkan golongan dari lafadz umum. Nah, makna taksis di sini adalah memalingkan lafadz am dari makna umumnya dan membatasinya dengan sebagian satuan-satuan. Jadi makna taksis itu memalingkan lafadz. Kalau tadi yang disebutkan di slide sebelumnya kan makna taksis dalam usul fiqh. Tapi makna taksis secara umum itu memalingkan lafadz yang am. Jadi lafadz yang am itu dipalingkan dari makna umumnya, dipalingkan ke makna khusus dan membatasinya dengan sebagian satuan-satuan yang tercakup. Jadi dibatasi dengan satuan-satuan yang mana satuan-satuan tersebut mencakup ke dalam lafadz umum tersebut. Karena ada dalil mengenai hal itu. Ingat ya, karena ada dalil. Kalau tidak ada dalil ya tidak bisa. Itu taksis. Nah, sekarang taksisul am. Taksisul am itu disebut juga dengan qasrul am. Yaitu mempersempit makna yang masih umum. Jadi yang umum, makna yang umum itu dipersempit. Nah, mempersempitnya dengan apa? Dengan dalil. Bukan berarti mempersempit dengan tafsir ya, beda ya. Jangan mempersempit makna yang umum dengan tafsir. Tapi mempersempit makna itu dengan dalil yang lain. Ingat ya, dengan dalil yang lain.
atau dengan ayat yang lain. Jadi mempersempitnya itu dengan dalil atau ayat, bukan dengan yang lain. Mukhosis terbagi dua, ada mukhosis muttasil, ada mukhosis munfasil. Jadi ada mukhosis yang muttasil yang nyambung, ada munfasil yang terpisah. Coba kita lihat. Untuk mukhosis muttasil. Nah, mukhosis muttasil itu apa? Yaitu apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat. Nah, jadi muttasil itu berhubungan erat. Jadi dalil yang mengkhususkan itu hubungannya sangat erat atau bergantung pada kalimat umum sebelumnya. Maksudnya bergantung itu, jadi kalau tidak ada kalimat umum sebelumnya, kalimat khusus itu tidak bisa dipahami. Nah, gitu ya. Mukhosis itu tidak bisa dipahami kalau tidak ada kalimat umum di sebelumnya. Berarti gandengan gitu. Kayak truk gandengan. Nah, sekarang coba innal insana lafi khusrin. Nah, innal insana lafi khusrin. Ini adalah pengecualian. Lihat sini. Innal insan, yang saya garis bawahi dan hijaukan ini adalah umumnya, lafaz umumnya. Kemudian yang saya birukan ini adalah khususnya. Ini gandengan. Jadi kenapa disebut mutasil? Karena nyambung. Yang pertama, pengecualian. Contohnya innal insana lafi khusrin. Nah, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, illa kecuali. Ini kan pengecualian ya. Nah, kemudian ada syarat. Wa bu'ulatuhunna aku biradhina fi dzalika. Wa bu'ulatuhunna, dan istri-istri mereka, wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahakku, lebih berhak dalam menolak. Ya, fi dzalika, dalam hal tersebut. In aradu islaha. Jika ingin, berarti seluruh suami itu berhak, ya, berhak untuk menolak atau riddah itu apa, menolak itu yang menceraikan. Di sini kan ayat tentang riddah ya, ayat tentang perceraian. Boleh menolak hak-hak zaujiyah, hak-hak pernikahan. Boleh menolak hak pernikahan. In arodu islaha, ketika menginginkan apa? Ketika menginginkan perbaikan. Nah, berarti ini syarat. Jadi suami-suami yang berhak itu suami-suami yang ingin perbaikan, begitu. Nah, ini sifat. Kemudian yang sifat. Ini nanti baca sendiri juga nggak apa-apa ya. Pengertiannya juga ada. Di artinya itu di buku ada. Nanti kalian baca sendiri aja di buku. Tapi kalau penjelasannya ya ada juga di buku. Cuma di sini insya Allah lebih jelas. Insya Allah ya. Waman kutila mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Dan barang siapa yang membunuh mukmin khoto' secara tidak sengaja, maka membebaskan raqabah mukminah. Nah, kata umumnya adalah raqabah. Kata khususnya adalah mukminah. Nah, sifat, ya kan? Sifat. Yang keempat adalah mukhosis berupa kesudahan. Yang tadi pertama mukhosisnya itu pengecualian, pakai ada kalimat illah. Kedua mukhosisnya itu syarat, ada in itu kan syarat ya, huruf syarat ya. Yang ketiga pengecualiannya itu dengan sifat, dengan kata sifatnya. Keempat pengecualian dengan kesudahan. Pengecualian dengan kesudahan di sini maksudnya adalah dengan ya kesudahan. Wa ma kunna mu'adzibin, ya kan? Dan kami tidak akan mengadab siapapun. Kami tidak akan mengadab siapapun hatta nab'atsa rasulah. Ini kan kesudahan sampai kita mengangkat atau mengutus rasul. Ini kan kesudahan berarti. Ya kan? Ini kan berarti kesudahan. Kemudian mukhosis juga berupa sebagai ganti keseluruhan. Ya kan? Ganti keseluruhan. Contohnya apa? Walillahi 'alan nasi. Dan untuk Allah bagi seluruh manusia ya. Ini an-nas ini umum. Umum ya. Nah, diganti dengan kalimat manistato'a ilaihi sabila. Jadi yang hijjul bait, yang berhaj atau yang melakukan haji ke Baitullah itu seluruh manusia. Tapi keumuman seluruh manusia ini diganti secara keseluruhan dengan lafaz manistato'a ilaihi sabila. Jadi seluruh manusia wajib haji ke Baitullah. Illa manistato'a ilaihi sabila, kecuali. Nah, nas di sini diganti dengan kalimat siapapun yang mampu untuk berhaji ke Baitullah. Kemudian yang terakhir adalah mukhosis munfasil. Nah, mukhosis munfasil ini adalah mukhosis yang mukhosis yang Nah, mukhosis munfasil ini adalah mukhosis dalil umum atau makna dalil umum yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususkannya. Jadi dalil umum atau makna dalil umum yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususkannya. Jadi sama ya. Sama, ciri-cirinya sama,
makna dalilnya sama, ya. Dalil yang khususnya itu memiliki makna yang sama dengan dalil yang umum. Dan masing-masing berdiri sendiri. Kalau tadi kan nggak bisa berdiri sendiri ya yang mutasil ya. Yang mutasil itu harus dalam satu ayat atau harus gandengan. Kalau ini nggak usah gandengan, bisa sendiri. Gitu ya. Contohnya taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalimat al-mutallaqat ini ya kan, ini taksis dengan Al-Quran, ditaksis dengan kalimat apa? Wallahi lam yahidna wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyaduna hamlahun. Jadi ini taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Kalimat al-mutallaqat ini ditaksis dengan wallahi lam yahidna, dan perempuan-perempuan yang belum haid dan perempuan-perempuan yang hamil. Nah, maka batas untuk boleh dinikahi lagi ketika dia sudah melahirkan. Nah, itu ya. Jadi wal mutallaqat, jadi seluruh yang diceraikan itu menunggu untuk dinikahi lagi salah satu quru, 3 kali quru ya. Quru di sini maksudnya adalah 3 kali suci dari haid. Nah, tapi di ayat sebelumnya dikhususkan bagi yang haid, bagi yang belum haid atau yang yang hamil, maka batasnya adalah sampai melahirkan. Nah, ini kan pengecualian atau pengkhususan dari kalimat mutallaqat. Kemudian taksis Al-Quran dengan sunnah. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi seluruh Allah itu mewasiatkan agar memberi wasiat kepada anak-anak ya kan. Ini dalam Al-Quran ditaksis. Berarti seluruh anak-anak boleh menerima zakat atau menerima waris kecuali yang dijelaskan dalam hadis la yarisul muslimu al kafir. Beda agama. Nah, kalau beda agama itu nggak boleh. Ya kan? Beda agama itu tidak boleh. Jadi seluruh anak-anak boleh mendapatkan warisan kecuali yang beda agama. Ditaksis. Karena ini taksis sunnah dengan Al-Quran nih. Taksis Al-Quran dengan sunnah dengan Al-Quran. Layak bulu sholat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Nah, ini kan umum ya. Ahdatsa ini kan umum, berhadas. Kalimat berhadas di sini kan umum. Maka ditaksis dengan wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jamun kuntum mardo aw ala muslimin falam tajidu ma'an fatayamamu sha'idan thayyiban, ya kan? Boleh dengan tayamum juga. Nah, jadi ahdatsa ini tidak hanya dengan wudu tapi juga dengan tayamum juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah taksis sunnah dengan sunnah. Fi masakot. Oh sorry, ada lagi satu lagi. Nah, taksis sunnah dengan sunnah. Taksis sunnah dengan sunnah ini fi masakoti sama'u al-usyru. Nah, ya kan? Ketika di fi masakoti sama'u al-usyru. Jadi kalau misalkan kita punya lahannya itu diairi dengan air hujan, ya kan? Maka kita zakatnya itu 1/10 dari hasil panen kita. Nah, ini maksudnya taksis sunnah. Jadi kalau misalkan dengan air hujan, maka kita punya 1/10, kita wajib menzakatkan 1/10 dari hasil panen kita. Nah, ditaksis dengan sunnah yang lain. Nah, laisa fi maduna khamsati ausakin shadaqatun. Nah, jadi seluruh yang diairi oleh air hujan itu 1/10-nya dari panen wajib dizakati atau wajib disedekahi seluruhnya, ya kan? Tapi ditaksis dengan hadis ini. Laisa fi maduna khamsati ausakin shadaqatun. Nah, kalau hasil panen kita itu yang tadi belum sampai ke 5 ausak, maka tidak ada sedekah di situ. Nanti silahkan cari sendiri ya 5 ausak itu maknanya apa. Saya juga belum cari ya. Ini 5 ausak itu jumlahnya berapa. Nah, sekarang taksis dengan kias. Taksis dengan kias ini hadis. Ada hadis li al-wajdu yahilu arduhu wa uqubatuhu. Jadi li al-wajdu ini misalkan ada seorang yang punya hutang. Tapi dia bisa bayar hutang. Dia punya hutang, bisa bayar hutangnya, tapi dia tidak mau membayar hutangnya, maka dihalalkan kehormatannya untuk diganggu dan dihalalkan juga untuk iqab atau hukuman. Jadi ya boleh kita untuk misalkan kita punya teman punya hutang nih, teman kita punya hutang, boleh dipermalukan. Kalau dia punya hutang bisa bayar tapi nggak mau bayar. Nah hadis yang tadi ini yang saya jelaskan ini dikiaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua dengan sebutan ya kan? Nah, coba lihat penjelasan taksisnya. Sorry ini ya jamnya lebih 5 menit enggak apa karena memang penjelasannya panjang. Coba lihat penjelasan taksis dengan kias.
hadis yang disebutkan sebelumnya itu adalah umum. Li al-wajdu, ya kan? Jadi semua yang berhutang itu kita boleh halal untuk kita permalukan. Kita ganggu kehormatannya boleh. Semua yang berhutang. Berarti otomatis karena hadis tersebut menyebutkan semuanya, maka dalilnya adalah umum atau hadis tersebut menunjukkan keumuman. Berarti siapa saja yang menunda pembayaran hutang, padahal ia mampu membayar, itu kita ganggu kehormatannya, termasuk ibu dan bapak kita, ya kan? Nah, kemudian dikhususkan dengan kias dari Quran surat Al-Isra, fala taqul lahum uffin. Jadi kita tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua kita sebutan Nah, berarti mengucapkan itu dikiaskan, mengucapkan saja nggak boleh kepada kedua orang tua, apalagi memukul atau melanggar kehormatan kedua orang tua. Nah, berarti dengan kata lain dikiaskan bahwasanya seluruh yang tidak membayar hutang padahal dia mampu, itu boleh kita ganggu kehormatannya kecuali kedua orang tua. Karena dikiaskan dengan surah fala taqul lahum uffin, jangan berkata Yang mana kalau kita mengucapkan saja tidak boleh, apalagi melanggar kehormatan kedua orang tua kita. Karena melanggar kehormatan itu lebih tinggi dari sekedar mengucapkan Nah, kias ini dinamakan kias aulawi kalau dalam usul fiqh, atau mafhum muwafaqah. Jadi kalau aja nggak boleh, apalagi mukul gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang belum mengumpulkan tugas kemarin ya sudah, berarti nggak dapat nilai gitu ya. Terus setelah ini silahkan kalian buka CBT. Saya minta untuk mengisi soal-soal berkaitan dengan tugas kalian kemarin, ya kan? Berkaitan dengan tokoh mufasir yang kalian pilih kemarin. Kalian kemarin pilih mufasir siapa? Nah, itulah yang kalian jawab. Nah, silahkan nanti dijawab di CBT. Saya kasih waktu 2 hari aja lah, jangan lama-lama lah, 2 hari. Jadi terakhir hari Sabtu lah. Nanti saya kasih tahu di ini. Saya kasih stepnya atau saya kasih petunjuknya, panduannya di e-learning setelah ini ya. Jadi setelah ini silahkan buka e-learning dari saya untuk menuliskan petunjuk-petunjuk, untuk membaca petunjuk dan panduannya untuk menjawab CBT berkaitan dengan tokoh mufasir kalian. Oke, gitu ya. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan wajah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf sebelumnya karena melebihi waktu, karena ini memang perlu penjelasan lebih dalam biar tidak salah paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ya, gak apa-apa. ditanyakan ya japri saja ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan saja jika kalian salah paham. Iya. Oke. Terima kasih. Jam. Nah, ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih ya. wabarakatuh. Jangan lupa soal CBT-nya ya. Jam makasih jam. Minggu depan ulangan Ya. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam. Oi. Jam ngartos jam. Alhamdulillah. Tebobo. Ento atuh. Jidana. Habis.